terjun ke dunia entertain ini kan juga suka minder, nggak percaya diri. Mungkin motivasinya Kakak Putri apa? Oh ya, minder nggak percaya diri itu bener banget. Saya waktu mau karantina Miss Indonesia, di perjalanan saya mau balik. Kak Putri kan lama tinggal di Jawa. Mungkin bisa bahasa Jawa dikit gak? Siti iso. Wis adus. Wes ya. Masa durung bau dong. Dengar kata Papua itu pasti yang ribut-ribut terus. Padahal kan sebenarnya enggak gitu kan. Ya Papua semua sudah tahu lah alamnya indah banget. Sampai ada lagu surga kecil jatuh ke dunia. Itu sudah tong tradisi tipe emang Papua indah sekali gitu kan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Bumi Cendrawasih tidak hanya dikaruniai Tuhan dengan keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa. Mereka juga diberkati dengan talenta-talenta yang luar biasa pula. Dan sudah dibuktikan dengan sejuta prestasi yang telah mereka torehkan. Dan seperti biasa bersama saya Adam Suryanagara di podcast Cafe Toleransi ini sudah kedatangan seorang wanita cantik berdarah Papua nih. Dan dia juga pernah menjadi perwakilan pertama di ajang Miss Indonesia dari Papua di tahun 2006. Dan kita langsung sapa saja Agustin Ariela Nere. Selamat datang kakak. Halo. Sehat ya? Sehat puji Tuhan. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, kita juga mau menginfokan juga ke Sobat Damai semua bahwa podcast Cafe Toleransi ini sudah menerapkan protokol kesehatan dan juga saya bersama Beb Putri gitu ya. Ini juga sudah melakukan tes swab antigen dan juga hasilnya negatif. Alhamdulillah. Betul, jadi betul. Kita boleh buka masker. Oke, kita buka ya. Iya, mudah-mudahan aman. Biar mukanya kelihatan jelas juga jelas, ya. Bener. Oke, kakak. Tadi kan aku udah pernah bilang di awal gitu ya. Ini Kak Putri juga pernah menjadi perwakilan pertama Miss Indonesia dari Papua di tahun 2006. Nah ini mungkin bisa diceritain Kak, ini bagaimana sih prosesnya bisa sampai pada momen tersebut? Iya, oke. Sebenarnya awal ikut Miss Indonesia itu nggak sengaja. Kecemplung Kecemplung. Karena saya basah ini, dong. Iya basah ya. Emang sekalian daripada udah basah setengah basah sekalian semua. Gitu kan. Iya. Kecemplung aja udah sekalian. Memang saya ini orangnya tomboy sebenarnya pada dasarnya. Tomboy. Nggak pernah pakai heels ya kan, make up juga jarang gitu kan. Waktu itu kuliah ya, masih kuliah. Terus saya make up juga jarang. Oh iya. Enggak lah. Make up ya nggak mungkin ya. Terus Iya, terus akhirnya disuruh lah gitu kan untuk mewakili Papua. Saya pikir apa iya gitu ya, tapi ya saya pikir ya kenapa tidak lah, saya coba karena ini kan untuk bawa nama Papua juga. Sudah akhirnya ikut, puji Tuhan tidak disangka malah dapat Miss Persahabatan gitu kan. Miss Persahabatan ya. Dari situlah memang mulailah saya menekuni dunia entertain. Setelah dari Miss Indonesia, saya disuruh masuk ke SCTV saat itu. Iya, jadi mereka mencari wanita Indonesia Timur. Jadi waktu itu masih Mbak Nunung Setiani, sudah senior sekali. Dia minta saya untuk datang karena mereka mau bikin TV di handphone saat itu. Waktu itu kan dunia digital belum seperti sekarang ya. Jadi ya sudah, dan memang saya tertarik kalau dengan presenter ya, dengan dunia itu, suka lah di depan kamera. Karena memang dari kecil sudah suka dengan seni gitu kan, nyanyi, acting, nari, itu ya Putri gitu dari kecil. Ya gitu. Jadi memang awalnya itu, dan puji Tuhannya ya memang dari Miss Indonesia saya punya teman bertambah, saya punya jejaring bertambah, dan saya juga bisa terjun langsung ke dunia entertain gitu kan, ya jurnalis dulu awalnya, terus kemudian entertain dengan iklan, terus main film juga. Film? Ya, sama Kakak Alini ya. Alinia di film di Timur Matahari, itu memang menceritakan tentang pendidikan di Papua, gimana adik-adik kita di Papua sana berjuang untuk sekolah. Mereka sangat semangatnya sangat tinggi, tapi sayangnya bangunannya bagus, ada,
tapi gurunya yang tidak ada. Tidak ada. Itu di situ diceritakan lah bagaimana mereka ingin sekolah, tapi juga ada konflik, belum perang suku dan segala macam ya, karena itu di pegunungan gitu kan. Itu pengalaman yang menarik juga sih, di mana saya bisa turun langsung ke Tiom saat itu, Lanijaya, kabupaten baru pemekaran sekali. Ya, listrik belum 24 jam, di mana saya harus syuting 1 bulan di situ. Saya agak wow juga, amazed, karena saya walaupun ini saya lahir besar di Jakarta. Papa Papua, mama Solo. Ya, jadi saya lahir besar di Jakarta, tapi memang saya selalu membawa Papua ya. Itu trademark sudah. Tidak bisa tipu toh orang Papua itu sudah. Jadi mau bapak atau mama orang Papua ya tetap kita orang Papua, dimanapun kita berada, mau di Papua kah, di luar Papua kah, selama kau membawa nama Papua dan membuat sesuatu untuk Papua, kita orang Papua, kita orang Papua gitu. Jadi memang dari situlah mulai dari Miss Indonesia, terus kemudian dunia entertain saya mulai terjun sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Nah ini yang motivasinya apa nih Kak? Kan biasanya kalau misalkan apalagi di ajang kayak Miss Indonesia juga, terus terjun ke dunia entertain ini kan juga suka minder, nggak percaya diri. Mungkin motivasinya Kakak Putri apa? Oh ya, minder nggak percaya diri itu bener banget. Saya waktu mau karantina Miss Indonesia, di perjalanan saya mau balik. Saya bilang sama saya punya mama, aduh mama ini bukan buat saya. Itu perut tak putar istilahnya. Itu karena saking nervousnya, karena ya terbayang di saya ini pageant pasti yang ikut perempuan-perempuan cantik, ya kan? Cantiknya menurut orang Indonesia adalah putih, rambut lurus. Sedangkan saya different, beda dari mereka. Minder, itu pasti. Walaupun saya lahir besar di sini, tapi ya tetap kan mendapatkan perlakuan yang ya begitulah ya. Tapi ya kembali, saya selalu tanamin dalam hati, kita ini unik. Papua itu unik. Jadi itu justru harus jadi suatu kelebihan. Memang proses ya, proses memang mental di situ kita dibentuk ya kan. Tapi puji Tuhannya memang di saat itu pun tanggapan dari semuanya, dan sampai Mas Ari Tulang itu koreografer saya sampai sekarang masih berhubungan baik. Dia tuh sampai, kamu lincah banget ya untuk urusan tari nih. Dia sampai milih saya jadi ketua karena paling hafal koreo dan paling lincah. Kamu ya Putih jadi ketua gitu ya, karena itu ya. Bicara orang Papua, seni budaya itu melekat. Ya, tarian, nyanyian itu dari kecil sudah terbiasa. Jadi memang ya kembali lagi, kalau masalah nggak pede pasti ya, itu pasti. Tapi ya itu kembali lagi, temukan apa yang sebenarnya men-trigger ya kan, apa yang ingin kita lakukan. Apalagi kalau sudah berbicara tentang Papua, kalau saya memang pada dasarnya ingin sekali Papua lebih dikenal lagi, talenta-talentanya luar biasa gitu kan. Kalau ngomongin talenta-talenta Papua nggak hanya dari seni budaya, tapi olahraganya, yang betul, itu juga luar biasa gitu. Tapi kan tadi Kak Putri kan lama tinggal di Jawa. Mungkin bisa bahasa Jawa dikit gak? Siti iso. Wis adus. Wes. Ya. Masa durung bau dong. Yo, cuy yo kalau durung mandi yo. Mampu to yo, piye to yo. Keren kan? Ya itulah ya Indonesia. Asimilasi, maksudnya budaya kita banyak gitu, dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Betul. Ini kan juga Kak Putri kan juga aktif juga gitu ya di program Papua Muda Inspiratif gitu kan, di bidang UMKM, terus juga pertanian gitu kan. Mungkin bisa dijelasin nih Kak, kegiatannya seperti apa sih Papua Muda Inspiratif ini? Oke, Papua Muda Inspiratif ini diinisiasi oleh sekitar 21 orang anak mudi asli Papua. Kita saat itu tahun 2018, 11 September 2018 dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana. Memang dari berbagai macam bidang, saya entertain. Terus ada kakak Charles Toto, dia jungle chef Papua. Ya, itu keren banget. Terus ada Billy Mamrasar yang staff milenial presiden ya. Kemudian ada juga pilot Garuda dan Citylink yang pilot perempuan Papua pertama, 2 orang itu ya, itu masuk di dalam. Terus ada Yana Ansanai, dia dokter fisika. Ada Kakak Reni Modo, ada Korenus Wanimbo, terus ada Neas Wanimbo.
itu Neas itu juga luar biasa. Dia penggerak literasi ya. Dia jadi punya kayak perpustakaan keliling di pedalaman Wamena sana. Karena dia selalu bilang pendidikan itu adalah hak bagi setiap anak di Papua. Jadi dia memang terjun langsung memberikan buku gitu kepada anak-anak di sana. Jadi kita ada 21. Memang tujuannya adalah kita bersinergi, bersatu, membangun anak-anak muda Papua supaya lebih sejahtera. Karena memang kalau kita kan ini sudah istilah kata sudah di bidangnya masing-masing sesuai gitu ya. Karena sebenarnya anak Papua ini talentanya luar biasa. Betul. Tapi memang itu kembali lagi tidak ada kesempatan gitu kan. Nah, inilah kita memang pengen sekali dengan Papua Muda Inspiratif, anak-anak muda Papua di sana menjadi ada trigger pemicu begitu. Juga melihat langsung bahwa kakak-kakak ini bisa, kenapa saya tidak bisa? Ada contoh-contoh yang bisa membangkitkan semangat mereka dan mereka juga bisa lebih menggali potensi dan juga melatih skillnya gitu kan. Sih ya. Apalagi di zaman sekarang banyak persaingan juga dan kita juga harus punya keunggulan masing-masing. Betul, gitu kan, betul. Nah ini itu dari di Papua saja atau talenta-talenta muda itu juga yang tersebar di beberapa pulau juga diajak juga untuk berkreasi mungkin? Iya, kalau saat ini memang kita fokusnya di Papua dan Papua Barat ya. Karena memang kan tujuannya kita supaya mereka mendapatkan lebih banyak kesempatan. Jadi memang kita fokusnya di situ memang. Di situ ya. Nah tadi kan Kak Putri juga udah pernah bilang Pak Jokowi presiden kita juga dukung ya kan. Artinya kan pemerintah juga mendukung nih. Bentuk dukungannya mungkin yang sudah didapatkan gitu untuk memajukan Papua Muda Inspiratif ini Kak. Iya, jadi kita sekarang lagi mempersiapkan yang namanya Papua Youth Creative Hub. Lagi mau dibangun di Jayapura. Di Jayapura ya? Ya, 2019 Pak Jokowi sudah datang meletakkan batu pertama. Jadi bangunan itu besar sekali, di dalamnya nanti ada lapangan bola, ada lapangan basket, terus ada asrama, ada aula untuk kesenian, terus ada juga untuk pengkodingan gitu, untuk fisika, kimia, jadi macam-macam di situ, lengkap. Jadi kayak mau bikin kayak Silicon Valley gitulah ala Papua tapi ya. Karena maksudnya biar sudah tampung di situ, semua sudah di situ. Jadi kita sama-sama bergerak maju, memperluas skill lagi, memperluas jaringan lagi untuk memajukan Papua dari generasi muda Papua gitu. Oke, kalau untuk program-programnya kan mungkin yang sudah terbentuk atau nanti jangka panjangnya seperti apa nih Papua Muda Inspiratif? Oke, yang tadi disebutin petani milenial itu juga lagi sedang berlangsung terutama di Papua Barat ya. Kemudian juga kita kemarin juga ada debat. Jadi kita ingin juga maksudnya tidak hanya sekedar debat asal-asalan. Iya, kita juga boleh berpendapat, tapi maksudnya kan harus terarah juga gitu. Kemarin kita sudah kerjasama dengan Kemenlu gitu kan, dan tanggapannya luar biasa. Terus kita ya juga kasih workshop juga sih UMKM, tapi kan sekarang lagi pandemi ya, jadi memang lebih ke virtual sih. Nah, untuk PON juga kita juga kita juga ikut bekerja sama juga untuk beberapa kayak podcast juga di mana kita menghadirkan tokoh-tokoh muda Papua, anak-anak muda Papua yang berprestasi sesuai dengan bidangnya gitu. Mantap. Ini kan juga saya juga pernah baca artikel juga gitu ya kayak bahwa komunitas BUMN muda yang akan terlibat aktif juga nih dalam mengembangkan talenta muda di Papua gitu. Itu juga merupakan dukungan pemerintah untuk Papua juga kan? Betul, tanggapannya betul mungkin. Memang kalau dilihat sekarang pemerintah sudah sangat membuka ruang begitu ya untuk kita anak-anak muda Papua dan Indonesia Timur gitu. Tapi memang kembali lagi apakah kita bisa memanfaatkan peluang tersebut, itu kan termasuk juga dari kita pribadi masing-masing gitu ya. Dan memang juga ada juga di mana pemerintah sudah membuka peluang tersebut, tapi memang kita masih butuh dukungan juga dalam bentuk pemberitaan yang positif tentang Papua. Karena kan kadang nggak bisa dipungkiri, nggak bisa tutup mata ya, orang pasti kalau sudah dengar kata Papua itu pasti yang ribut-ribut terus ya kan, yang negatif lah gitu kan. Padahal kan sebenarnya yang enggak gitu kan. Ya Papua semua sudah tahu lah alamnya indah banget. Sampai ada lagu Surga Kecil Jatuh ke Dunia itu sudah bisa tipu, memang Papua indah sekali gitu kan. Tapi SDM-nya juga tidak kalah gitu. Tapi ya memang
lagi-lagi saya selalu bilang itulah peran media apapun gitu kan, harus berikan informasi yang positif dong, ya kan, jangan afirmasi selalu positif juga kan, betul. Jangan yang oke tinggal baku tembak, baku hantam semua itu di upload di ini, jadi trigger orang untuk bikin kerusuhan gitu kan. Janganlah gitu. Setuju. Iya, banyak kan prestasi yang bisa di up gitu kan ya. Kayak gini juga sebenarnya cara juga untuk bilang ke mereka bahwa ya Papua talentanya luar biasa. Luar biasa sekali, gitu. betul. Coba di kopi dulu dong. Gemas. Ini udah ada kopi Cafe Toleransi nih, kopinya. Siap. Tahu aja saya suka kopi. Oh, suka kopi ya? Banget. Kak, tadi kan Kak Nere, Putri Nere bilang bahwa ya pasti bisa nari, bisa nyanyi, mungkin. Aduh gemes. Sedikit lah apa gitu. Enggak sih. Kenapa ya orang kalau lihat saya ini selalu bilang bisa nyanyi Kak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya ini cuma bisa cuap-cuap depan kamera saja. depan ini mic. Kalau nyanyi sih enggak. Tapi ya kalau nari ya. Nari ya. Aduh. Ya, dikit lah ya. Kalau nari ya Yospan itu termasuk tarian asli Papua kan, dimana kalau ada acara selalu itu tong turun Yospan, mau siapapun saya pasti akan pimpin di barisan paling depan. Saya akan kasih contoh buat yang lain. Karena itu memang saya suka banget kalau Yospan ya kan. Karena memang itu juga sudah jadi darahnya orang Papua, maksudnya ada tradisi bukan? Ya, tradisi ya. Panen sagu ada tariannya. Okay. Ya kan, terus bahkan perang pun ada tariannya. Terus misalnya ada pejabat atau apa yang datang pasti ada tarian selamat datang. Jadi memang tarian tuh sudah jadi budaya gitu kan. Kalau nyanyi memang ya siapa sih yang nggak tahu Indonesia Timur kan penyanyi-penyanyinya luar biasa gitu kan. Ambon, Papua gitu. Tapi kalau saya memang nyanyi jangan ya, nanti daripada setelah mau nonton lagi nih, jangan dong, gemes deh. Tapi apa mungkin juga diajarin sama suaminya kan? Dancer, tahu aja iya ya. Dong, harus tahu dong. Enggak, sebelum ketemu dia memang sudah suka nari kita. Terus tambah lagi, ya? jadi pas bener. Gitu, jadi ya memang saling melengkapi. Memang kita dunia pasangan seni ya memang suami penari, dia penari hip hop dan tradisi Papua, saya ya lebih di dunia MC ya. Bersama lah kita. Aduh gemes. Atau mau main bola ya kan, menjembolkan hati saya. Balik ya. Kan legenda Indonesia kan, orang tua. Papa ya. Legenda hidup Indonesia, legenda hidup Papua ya. Bangga sih ya. Iya, mantap lah sudah. Mantap. Aduh, terima kasih. Puji Tuhan sih bangga punya Papa Ruli Nere, karena ya beliau bisa dibilang sangat mengharumkan nama Papua dan Indonesia gitu. Betul. Kan kemanapun saya melangkah pasti orang tanya, kok siapa ya Ruli Nere? Dia bilang gitu. Tadi Pak Boy juga, anaknya Ruli Nere ya? Iya Bapak. Jadi memang itu sudah trademark sekali. Dan ya puji Tuhan, bersyukur kebantu sedikit, tapi ya memang jadi lebih untuk jaga diri juga, maksudnya nggak bisa sembarangan toh, karena gimana pun ada Papa, jaga nama baik lah ya. Itu sudah. Gitu. Nah ini kan Kak, kita kan juga pengen semua gitu ya, apalagi dengan keindahan alam Papua, kita pengen Papua yang damai, ya kan, juga pengen destinasi ke wisata ke sana. Tapi kan juga banyak ya kayak tadi Kak Putri bilang bahwa ada isu-isu misalkan kayak ya KKB lah segala macem, kekerasan. Nah menurut itu Kak Putri gimana? Meresahkan atau seperti apa? Iya sih, sebenarnya meresahkan, tapi itu kembali lagi bagaimana cara pandang orang ya terhadap hal itu. Tapi kalau mengenai KKB sendiri, memang khususnya di Papua itu kan sudah sesuai dengan kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Betul. Di mana memang KKB itu sudah bisa dilabelkan sebagai teroris begitu kan. Itu sesuai dengan undang-undang tersebut begitu ya. Tapi ya kembali lagi, kalau saya sih memang pada intinya saya kan seorang seniman ya. Jadi memang jangan hanya perhatikan itu sajalah gitu ya kan. Jangan hanya dengan label terorisme dan KKB itu, maksudnya itu saja yang diingat-ingat terus gitu kan. Padahal kan Papua menawarkan banyak sekali termasuk seni budayanya. Betul. Dan itu sudah menjadi budaya kita yang harus dipegang sampai kapanpun, dan itu bisa juga turut membangun manusia SDM Papuanya gitu kan. Karena bagaimanapun kita tidak boleh lupa dengan budaya kita gitu. Jadi kalau saya sebagai seorang seniman sih
itu semua kembali lagi sudah ada pihak yang berwenang untuk memberikan label tersebut gitu. Tapi kalau sebagai seniman, saya cuma berharap kita tetap berpegang pada seni budaya kita, dan marilah kita membangun Papua itu lewat seni dan budaya kita. Betul, tapi kan kemarin juga sempat ada pro kontranya juga gitu ya kan, mungkin banyak juga yang terkena istilahnya dampaknya juga. Mungkin dari organisasi-organisasi yang atau komunitas-komunitas yang ada di Papua mungkin juga bisa ada nggak pengaruhnya, Kak? Kalau saya pribadi ya, saya sih keluarga atau apapun tidak terdampak ya akan hal itu, karena memang itu kan lebih di pegunungan ya. Kalau saya kan memang di pesisir ya kita ya gitu. Tapi memang saya sendiri sih tidak mengalami itu ya. Tapi memang kalau saya dengar cerita ya kalau yang di pegunungan apalagi ya, mereka terdampak akan hal itu. Tapi kita semua tetap harus berusaha untuk menjaga kesatuan ya kan, kesatuan persatuan. Jangan pikir kesatuan persatuan Indonesia dulu lah, kesatuan persatuan di Papua dulu lah gitu. Betul. Kan. Dari situ baru kita bisa melangkah maju lagi ke depan untuk lebih maju lagi tentunya untuk Papua dan juga untuk Indonesia. Tapi nggak ada mungkin teman, kerabat, saudara yang mungkin pernah merasakan keresahan tersebut atau bahkan menjadi korban, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, alhamdulillah. Oke Kak, balik lagi ke tadi kan juga banyak sekali juga prestasi yang Kak Putri ini kan lakukan juga ya. Orang tua segala macam dukung dong pasti. Dukung banget. Jadi memang ya itu mama nganter saya selalu, maksud Miss Indonesia dia antar masuk karantina. Saya dulu belum nikah ya, dia selalu menemani saya, mengantar saya. Papa juga termasuk orang yang support gitu. Emang keluarga kita olahragawan dan seni ya. Jadi dukung sih sampai sekarang pun saya bisa sampai sekarang ini ya, itu juga nggak lepas dari dukungannya orang tua pastinya. Orang tua ya. Oke, nah juga nih kan sekarang pemerintah gitu ya, sekarang ini juga sudah melakukan berbagai macam program juga kan untuk pendekatan kesejahteraan Papua, terus juga Otsus gitu ya, Presiden Jokowi juga gencar dalam pembangunan Papua, terus baik infrastruktur juga, kesejahteraan, pendidikan. Gimana Kak tanggapannya? Iya, memang betul, infrastruktur betul banget ya, apalagi itu kan sudah kelihatan sekali kemarin jembatan merah di Jayapura juga sudah jadi, di mana bisa menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi roda perekonomian kan juga jalan ya kan. Itu berarti kan kesejahteraan juga meningkat ya kan. Terus juga memang sebenarnya yang perlu dibangun lagi selain infrastruktur, terus mungkin juga komunikasi ya, maksudnya satelit yang kayak gitu, sinyal dan segala macam itu kan masih susah juga. Ya. Itu kan juga menghambat ya sebenarnya. Dan kalau itu sudah merata, itu akan lebih bagus lagi gitu. Terus juga mungkin pembangunan untuk seni SDM, maksud saya. SDM itu kan juga perlu ya. Dan betul. Pendidikan memang harus lebih diperhatikan, yang kayak film di Timur Matahari itu. Sekolahan ada. Anak-anaknya pengen sekolah, tapi gurunya yang tidak ada. Itu kan memang itu yang memang sampai sekarang belum tersentuh. Jadi mungkin bisa masukan untuk pemerintah supaya program misalkan pendidikan segala macam ya merata lah di setiap daerah. Betul, karena gitu ya, kalau pendidikannya bagus itu kan modal buat anak-anak penerus, generasi penerus gitu kan. Dengan pendidikan yang bagus mereka menjadi punya knowledge yang bagus dan bisa membangun tempatnya dengan baik. Wih, mantap. Oke Kak, ada gak nih Kak harapan dari Kak Putri gitu ya terhadap Papua dan juga Indonesia? Apalagi kan nanti kan kita juga sebentar lagi ya mau merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Mungkin betul. Harapannya apa nih Kak untuk kita semua? Harapannya tentunya Papua semakin maju, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur tapi membangun SDM-nya, dan juga jangan lupa dengan akar budaya kita, karena budaya bisa memberikan kita ketentraman, keindahan, kenyamanan gitu kan. Kalau hati tentram pasti melakukan semuanya juga enak gitu kan. Terus kita juga harus tetap mengingat bahwa kita ini merupakan satu kesatuan dalam bingkai NKRI ya kan. Jadi memang semuanya harus damai sajalah. Jangan lagi lah, sudah stop
itu yang namanya rusuh-rusuh dan segala macam, menghabiskan energi juga kan. Kalau memang mau melakukan seperti yang tersebut, dilakukan dengan yang lain lah, diplomasi budaya misalnya ya kan. Jangan lagi lah, sudah diplomasi politik itu cukup sudah. Kita mendingan kita diplomasi budaya, banyak kan yang bisa kita lakukan ya, selain bikin mungkin event seni budaya, parade, festival Papua gitu kan. Bisa juga bikin pertandingan olahraga tapi yang skalanya sudah nasional atau skala internasional bahkan satu kali gitu kan. Itu memang keinginan saya sih sebenarnya, gemes banget. Karena memang jujur saya lagi ada rencana untuk bikin manajemen talenta Papua. Manajemen talenta Papua. Ya, kenapa saya talenta bukan artis manajemen, karena yaitu kita talenta luar biasa banyak, tapi tidak ada wadahnya. Tapi ini tidak hanya sekedar manajemen, tapi kita juga akan terus tetap mengupgrade skill artis-artis talent-talent yang ada di dalam gitu kan. Karena bicara penyanyi tidak hanya sekedar nyanyi, tapi kan ada PR-nya, ada public speaking-nya bagaimana di depan audiens ya kan. Terus juga karena olahragawan kita ini kan bisa juga dijadiin kayak di luar kan, jadi model apa produk ini, produk itu ya kan. Bener. Karena banyak sekali pemain bola Persipura, pemain bola Papua yang good looking gitu. Ruben Sanadi, Ian Kabes ya kan, Osvaldo Hai, itu sapu adik-adik semua, halo. Boas Solosa bahkan gitu kan. Itu kan saya gak pernah jadi model Kak. Aduh, mau juga ya. Gak pernah jadi model, gak pernah jadi bintang sinetron deh. Beda-beda loh. Beda-beda, semua sudah ada porsinya masing-masing. Iya, jadi ya itu sih. Mari kita dengan manajemen ini saya harapkan kita juga orang menjadi tahu, oh iya ya, ada seniman Papua yang luar biasa gitu kan, di berbagai bidang gitu kan. Jadi biar semua juga ada wadah dan bisa termanage dengan baik. Pengennya sih kita bersama-sama lah bergandengan tangan maju memberikan yang terbaik untuk Papua. Benar, apalagi kan sebentar lagi PON Papua ya kan, apalagi yang atlet yang kemarin di Olimpiade yang dari cabang dayung putih kan juga asal Papua juga. Iya, satu kampung itu, Sentani. Oh gitu? Oh Sentani ya? Siapa tahu bisa berprestasi di sana ya kan? Iya, amin. Itu sudah betul. Ini memang PON tinggal sebentar lagi ya, Oktober. Memang inilah pestanya orang Papua, bisa dibilang ini kan kebanggaan juga buat kita. Jadi mari sama-sama dukung gitu kan, biar Indonesia bahkan mungkin dunia ya bisa melihat bahwa Papua memang aman. Papua damai, Papua tentram, dan Papua siap. Untuk PON Papua. Torang bisa. Aduh gemes. Torang bisa. Oke, kamu tuh coba dong nyanyi sedikit aja. Aduh gemes tetep ya. Papua deh, yang bahasa Papua. Bahasa Papua? Buat nutup podcast nih sebelum kita udahan. Ini aku Papua saja sudah maksudnya dikit aja. Aduh, maaf ya kalau suaranya tidak terlalu bagus. Saya langsung topang ini, berpikir keras. Kemarin juga ini suruh nyanyi di podcast yang satu. Aduh gemes banget. Lama-lama saya beralih profesi jadi penyanyi apa? Aduh, memang ya sudah deh. Ref aja ya sedikit. Ref aja jadi. Oke. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Itu sudah. Mantap. Kalau ngedance gimana? Aduh, jangan deh. Kalau dance kayaknya saya harus turun nanti. Nggak, sambil duduk aja kan bisa gerakan yang kalau ini nggak bisa. Kalau Yospan lain begini-begini tumbuh-tumbuh tanah kayak itu. Nggak apa-apa. Oke, Kak Putri terima kasih nih udah hadir di podcast Toleransi. Obrolan kita nih sangat menginspirasi sekali. Semoga bisa menjadi pelajaran juga buat semuanya, bermanfaat bagi masyarakat semua ya. Jangan kapok-kapok ya Kak Putri. Enggak kapok. Mantap. Oke Sobat Tama, ini banyak persepsi orang tentang Papua sebagai wilayah